Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta firqatan bainad dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kana wiladatuhu min ammaratil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi man jahada bil istiqamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlikal qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnahu tadmira. Shadaqallahul azim. Hana tentu yang lebih layak ulun Tuhan ucapkan, dan hana kata yang lebih pantas kita nukilkan selain puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah kagebi kepada kitanya kesehatan baik jasmani maupun rohani, baik secara lahiriah maupun batiniah, baik secara fisik ataupun juga secara mental, baik secara patologis ataupun secara psikologis. Dandang udip bacut dandang pro kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sudah merubah wajah dunia, dan Nabi Muhammad lahir beliau pun menjadi salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat. Patutlah kepada ditanya umat Nabi Muhammad yang udip pak jamannya tak pertahankan bendera Islam yang kageglang oleh Nabi Muhammad, sehingga jangan ada satu orang pun, bahkan rombongan raksasa pun yang mencoba menggoyahkan bendera Islam. Kalimatullah hiyal mulia, kalimat Allah tetap harus yang paling tinggi. Sholawat beriring salam juga mari sama-sama kita haturkan dan kita persembahkan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Seterusnya juga kepada para ulama yang menjadi lentera dunia, yang mana wafatnya para ulama menjadi tanda terbesar dari hadirnya hari kiamat. Ban-banyo meninggal ulama katanya Abul Slimum dan juga Abuya Jamal. Dunia akan disebut. Inilah tanda terdekat hari akan menjelang kiamat. Penghormatan saya yang pertama dan terutama sekali kepada Bapak Kalapas dan juga seluruh staf dan sipir sang anak tersakan berdunia berapa? Karena dia merasakan kenikmatan. Begitu juga kita yang tinggal di sini, di balik tembok derita, berlinang air mata. Sang-sang setahun, sehari bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sebulan, sebulan bagaikan setahun. Belum naik belum keputusan, belum anak medu pada trek ini. Gedang trek apa di sini? Maka jika urang ladung di sini meminta kenikmatan sih, nah kita pondel perluan, kita sampingan supaya tidak merasakan lamanya waktu. Itulah dia relatifnya waktu. Begitu juga waktu kita di alam kubur. Kapan berakhirnya alam kubur? Ketika kiamat terjadi. Kapan kiamat itu terjadi? Nah, itu pertanyaannya. Bahkan Jibril pun dalam hadis Arba'in yang kemarin kita pelajari, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan kiamat terjadi? Tapi jawaban Nabi Muhammad, mal mas'ulu anhu bi'a'lami minas sa'il.
Tidaklah orang yang kamu tanyai lebih mengerti dari yang bertanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu daripada kiamat kapan terjadinya. Qul Rabbi a'lamu biha. Katakan Tuhanku lebih mengetahui dengan kapan terjadinya kiamat. Tapi walaupun kiamat hana hujan, ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda kiamat ada dua. Ada ammaratus sughra dan ada ammaratul kubra. Ada tanda kecil dan ada tanda besar. Pada kesempatan yang singkat hari ini kita akan mencoba menjelaskan 4 tanda kiamat yang mungkin sedang terjadi di antara kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, min asyratis sa'ah tunzamu barakatil rizqi wa tunzamu barakatil umuri. Dari tanda-tanda kiamat, dicabutnya keberkatan rezeki dan dicabutnya keberkatan umur. Takalan gedanya udip dalam dunia. 20 kecil si urang tanya gunakan dalam dunia, tapi rezeki handedem dan yang nadedem cipta. Dan yang tak kebapin hati gaya, yang nanti gaya cik sembayang. Ayah dengan buku sembayang, lagi gak sembayang. Tapi inilah dia. Waktu berjalan begitu cepat, tapi tidak lagi berkah. Lalu ulun yang di luar ataupun ibu-ibu yang di sini gaduh hantumet banyak karena nganumin. Nyanyi mimpi yang diburung, hana ibu mekri melindunginya karena lain. Akhirnya kita produksi urusan anak, tapi kita lupa keberkahan yang kita titipkan ke dia, ilmu yang kita titipkan ke dia. Ingat, hati-hati, ini tanda kiamat. Tidak ada lagi keberkahan umur dan keberkahan rezeki. Dalam satu kitab dijelaskan, umur manusia bisa diibaratkan dengan buku-buku atau pembatas dari asabi atau jari-jari kita. Kita ibaratkan satu ruas jari kita bagaikan 5 tahun kehidupan kita. Dari 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya sampai 75 tahun. Kurang lebih 75 tahun umur manusia rata-rata yang bertahan sampai saat ini. Inilah periode kehidupan yang nampak dalam kehidupan kita. Periode pertama 5 tahun kita disebut balita. 10 tahun, 15 tahun ini kita disebut anak-anak. Dalam permainan anak-anak, nali yang bengi, nali yang gede di Mas Haji. Cimegat deh, cimegat katanya. Dengan jari kelingking ini. Umur 16 sampai 30 tahun, ini masa-masa kita sedang romantika asmara dan bahkan berujung kepada pernikahan. Sehingga cocoklah cincin pernikahan bersemat di jari manis kita. Umur 31 sampai 35, 40 sampai 45, ini masa kejayaan kita. Karena jari tengah adalah jari yang paling tinggi. Biasanya orang sukses di umur segini. Urun lirwen, kaya, jaya, mandu pak umur dikno. Inilah masa-masa kita paling sukses. Umur 46 sampai 60 kita sudah menurun, posisinya sudah menurun. Tapi apabila di umur-umur sebelumnya kita menyiapkan kebaikan, maka kita tinggal tunjuk. Tolongnya saya, tolong ya, makanya namanya telunjuk. Dan yang terakhir di umur 61 sampai 75 tahun. Ini masa terakhir dan pernikahan. 61 sampai 75 adalah masa yang paling rendah. Bahkan dia lebih rendah daripada masa kita kanak-kanak. Di umur inilah orang kehilangan dayanya, lemah. Tapi bila keseluruhan hidupnya dijalani kebaikan, maka dia akan menjadi orang yang top dan hebat. Tapi sebaliknya, bila umurnya dihabiskan pada maksiat, maka dia akan menjadi dalam istilah film Banggar dan Lima najilah, akan menjadi seperti ini. Hati-hati, gunakan umur kita. Jangan sampai keberkatan rezeki dan umur kita dicabut. Yang ini merupakan tanda-tanda dari kiamat. Sidang jamaah Jumat dan rahmati Allah. Yang kedua, min asyratis sa'ati ayyaqillal ilmu wa yadhharal jahlu wa yadhharaz zina wa takthuran nisa wa yaqillar rijal hatta yakuna li khamsina mar'atan al-qayyimul wahid. Hadis riwayat Bukhari. Dari tanda-tanda kiamat,
orang yang menuntut ilmu makin kurang, ilmu agama makin kurang, zina makin banyak. Orang yang kubuk zina cukup jangan, masa pokoknya terkadang zina. Bahkan orang kubuk zina itu tanya, hai, bah HP, bah internet, kayak gitu tanya. Ini tanda-tanda kiamat. Dan lagi lupa pengajian makin sulit dikunjungi. Jamu tertentu ramai juga makin di. Ini juga tanda kiamat. Lainnya apa? Wanita menyerupai laki-laki. Dan uragam hiuragam. Takalan meliput panjangku. Macam cukai dalam itu gambar pun. Dan juga yang paling nampak perbandingan laki-laki dengan wanita, banyak wanita. Sehingga bagi 50 wanita berdiri satu laki-laki. Jadi 1:50. Itulah dia. Dengan jaya-jayanya sehingga muncul yang lain. Banyaknya maksiat, banyak wanita. Minuman keras jadi kebanggaan. Memang menyebabkan banyak di sini. Minyak penjara ini minuman keras mungkin agak lelu. Tapi minyak sabu insya Allah agak maju di sini. Itu juga tanda kiamat. Jadi kalau kita tahu bahwa itu bagian dari tanda kiamat, mulai tapi betul. Kadang jika memang ada dalam RP sendiri, kadang sama lebih urinan daripada olahraga. Karena kenapa? Memang banyak kejahatan juga dilakukan oleh wanita. Sehingga ada orang di sini malah terjebak, oh makin leurinan, jika kawin dulu. Fankihu ma tabalakum minan nisa makna wa thulatha wa ruba'. Jadi minyak kalorina jadi kawin dua, atau pun. Tapi kita lupa dengan yang sabang mentang yang kayak buat pesan, peringkatnya dalam jalan kayak buat pesan di luar. Itu mereka tengok dalam ini dalam. Yang minyak lagi fa in khiftum alla taqilu fa wahidah. Yang kira-kira hari tadi pajar ketemu adik matanya ini. Jadi sabang mentang. Jadi mereka tengok di nafsu. Walaupun render dan orang ini daripada olahraga. Saya ada pemandang bahwanya tanda kiamat. Dengan banyaknya wanita itu juga menjadi banyaknya fitnah. Tinggal menonton sebuah hikayat dalam sebuah kitab Nasiro Raja Karkushi. Mungkin dengan kamu dengar dalam kitab Raja Karkushi. Raja Karkushinya adalah Sidro Raja yang dia tidak punya ilmu dalam memimpin. Yang dia punya adalah bijaksana dan bijaksini. Artinya yang pengikutnya akan memutuskan hukuman tiba negara ulungnya. Jadi Pak Sabohuro, Pak Raja Karpusinya truk ulun mengadu. Gebah dia kedepu rajanya adalah rakyat. Gebah raja, wahai raja, ulun tuan yang mengadu sebuah perkara yang lain Pak Tuan. Perkara ulun tuan adalah hero pencuri. Dan Tuhan baru kan di drop enak Pak suratnya paling di drop ada lebih pas 2 hal semuanya. Tapi nyokali. Tapi kalau Tuhan residivis dan lemak dan bang cucu, dan Tuhan cucu loh. Cuman nasabah kejadian yang paling kurang ya raja. Beklam nunjuk cucu di rumah Pak Umar. Pak lengkik jendela rohnya, kan agak kepasang jendela. Jadi baru buat jendela rubah lengkik kembang mulai-mulai. Jadi Tuhan mau Pak Umar itu ditangkap. Karena telah menganiaya saya sehingga saya benjol kepala. Yang enggak mengadu Pak Raja Karkushi. Dia Raja Karkushi karena kagum hadiah penuh, surat rumah. Bijak sini itu di. Gede pengawal, wahai pengawal, drop Pak Umarnya yang porno. Begitu Pak Umar yang dipanggil, beliau datang karena beliau tahu sifat raja yang bijak sini, kebahagiaan sih. Kiban Pak Umarnya gara-gara drone kemang mulai mencuri. Yang drone pada dong. Karena drone melakukan perbuatan pidana, tindak pidana. Oh jenengan raja drone kan ada jual dia. Jadi kiban sih yang pada drone urun urun jendelanya, urun tukang kayanya. Karena gonya kalau lumbayu ongko-ongko yu jendela pakai lupa ada. Jadi gonya pada drone, iya raja. Pengawal drop tukang kayanya. Heilah tukang kayu, mau ditangkaplah tukang kayu. Begitu ditangkap tukang kayu juga ingat bahwa raja
punya keinginan akan diberikan hadiah, dibawalah hadiah mebel seperangkat jepara mewah suraganya kepada raja. Begitu raja sudah terima hadiah, kipan katanya tapi lemari atau tapi jendela gara-gara hanaga tapi jendela pencuri mau lagi kan pada oh kan menang raja kan selalu gara-gara jenaukan karab kiamat. Nah lewat silaurin yang cukup laga nanti tuan salihah lewat buatnya dipakai baja merah. Indo nanti bakalan saga urin yang laga pakai baja merah. Ya, jadi tukang kayaknya inilah salah satu fitnah. Oh, nyaman Zalikanya pada roh. Akhirnya si Zalika dipanggil, dia nggak bawa hadiah. Karena Raja Kakushi anak perlu hadiah lain, nyodor urinan cantiknya dibuatkan kasih. Terus Zalikanya menghadap, Zalika igata pada roh. Gara-gara kata pencuri itu mulai. Tindak pidana yang paling besar di negara yang saya pimpin ini. Oh, kan menang Raja. Lun tuan lu pakai baju merah, salah tukang cop baju. Karena apa kan? Itu belum pesan baju putih. Bapak pun jelas baju putih. Kok nyang kecop baju merah, salah konya. Akhirnya pengawal panggillah tukang jahit baju. Dari tukang jahit baju tidak ngerti aturan raja. Dia datang tidak membawa hadiah apa-apa. Akhirnya karena dia tidak bawa hadiah, kamu dihukum atas tindak pidana kamu menyebabkan pencuri benjol kepala. Sehingga umumkan besok si penjahit baju akan digantung. Buat yang tenang. Akhirnya kalau kumpul mandu masyarakat alun-alun yang akibat fitnah wanita juga memang. Kalau kumpul mandu kagak gantung mulai orangnya jatuh dalam tiang gantungan. Begitu dalam tiang gantungan panjang di meter. Gornya panjang meter jauh. Jadi kan iban gantung lebih panjang kalau oleh Pak Ulun. Kamalai rajanya kamu Pak Ulun. Karena beliau raja yang bijaksini, tak berdoa benar raja adanya Pak Tanjung pilkada nanti terpilih raja yang tak benar lagi. Karena kalau raja yang bijaksini, akhir cerita pengawal minta urus panjang jeno gantung ji udah, bemalelong dulu. Akhirnya inilah akhir besar. Ini juga salah satu tanda kiamat. Mudah-mudahan benar Pak Tanjung lagi. Masyarakat muslimin sedang jamaah rahimahullah. Yang ketiga, le udah ingat atau uragam. Menurut istilah bedanya wanita suami yang takut istri. Jadi istiqamah. Istiqamah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Yang dua takut. Sedangkan Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih mulia dan lebih menguasai daripada wanita. Menyonyokkan balik. Payah takut aku kulinan hai aku. Benar-benar hai aku. Benar-benar makle benar abu karena kau nyai dia. Jadi jangan ada kejadian ini. Ini juga bagian daripada tanda-tanda kiamat. Nya bahasa versi antalidal amatur pataha. Anamik yang didet belunci. Nyanya urinang yang didet lako, yang ado lako. Jadi tanya wate tamita berumo, be sekedar tamita yang laga. Asai menguring karimu, asai mesisip kangkul tanya, asai memblehnya kata ke. Enggak boleh seperti itu. Kalau yang ada agamanya. Hai lagak boleh, tapi bukan sekedar lagak berhias diri. Nyo lagak berhias diri, bak besuk-besuk bajen, gak maju mundur, maju gaten, pengen kami rumah. Nyan hias do, kuno warna merah, kuning, hijau, belau, mengandung warna apa? Pakai make up, hijau sampo, merah lebih pink, mengandung warna kalau kita listrik. Tapi cantik perlu, ada gejala deng. Di rumah tetap dengan tidak detail dulu. Kondisi akhirnya suami tidak suka dulu rumah. Detail dulu dia ada rumah. Ada kali nawi yang bukan duit dari ada rumah, tapi anak melari dekat. Tapi kondisi seperti ini, fal berarti dia kata Rasulullah. Carilah istri dan bahagialah kamu, berdebulah tanganmu bila kamu dapat istri yang punya agama. Tanya di sini buatnya berdoa dan mengapakan dulu. Mudah-mudahan saat 17 Agustus menempuh amnesti gerasi putra Nanji Mandung Bumteme pengampunan bebekat pergi dari sini. Yang keempat, yang terakhir, hilangnya sifat dermawan dari orang kaya. Makin tembul makin mengalir. Sakalan jino, urang yang makin jabatan makin nakalan ke rakyat.
Begitu juga undungnya terkadang berkaya lampu. Pada dia dalam pertemuan sila menang. Lalu kalau kita zaman baru gaya hanubi, kalau bisa muncul, kalau teman kata apa dong? Kalau kita penyampai hanubi, kalau teman dia apa dong? Kalau kita muncul hanubi, akhirnya dia kembali kalau dah tahu teman dong. Gara-gara kapnya itu teman dong. Jadi salah satu tanda kiamat itulah dia, orang kaya yang tidak lagi dermawan. Jadi terkadang dina pemimpin-pemimpinannya yang kaya akan doa supaya orangnya berdermawan. Begitu kalian ditanya di sini dalam penjaranya. Baru saat kejadian Jokowi baru dirobak kabinet. Nah lalu yang ada dalam kabinet kita mau pilih kabinet namanya tak puasnya. Jadi diharapkan pemimpin-pemimpin ini bisa melihat menata kembali kehidupan di lapas ini, Menkumham, berjalan fasilitas yang kurang di sini, berjalan di pancara sakit, pokoknya negara salamnya. Setelah gerasa dan buktinya mungkin baru betul sama fasilitas umum di sini, sehingga ditanya mereka dulu kiamat belum atau nggak kiamat? Nanti ramai sih ya, mengkara kiamat atau mengenal ayo lanjut lebih pasti. Kondisi seperti ini yang mungkin kita harapkan dari pemimpin-pemimpin kita ke depan. Tapi jangan takut bagi bapak-bapak yang pernah menjadi pimpinan lalu masuk di sini. Belum tentu semuanya karena kesalahan bapak. Ini zaman fitnah. Orang yang tamang kenokan karena kesalahannya sendiri. Banyak fitnah. Banyak pimpinan-pimpinan yang sebenarnya melakukan hal yang benar, tapi karena mungkin ulun lain yang pernah itu di sini, Pak, karena dianggap menjadi penghalang. Jangan takut. Tidak semua orang yang menyerah adalah orang yang rusak. Bahkan Buya Hamka sendiri telah menyerah dan berhasil memberikan bukti. Jangan takut dan jangan patah arang berada di sini. Orang yang ada dari jabatan lagi Anies Baswedan, Menteri PK, nggak ada dari jabatan. Karena juga orangnya pun bertugas surat edaran mengantar anak sekolah. Tapi kata bertugas edaran menjemput, kata kami ada orang pulang anak dijemput. Tapi inilah zaman fitnah. Jangan takut kita kehilangan jabatan dan jangan takut berada mendekam di penjara karena tidak semua yang berada di sini berdasarkan kesalahan yang ditanya. Banyak kesalahan orang lain ditimpakan ke kita karena tanya apa lu? Bersabarlah, mudah-mudahan ini jadi jalan terbaik bagi kita. Mungkin Allah kesingkatkan kitanya di sini supaya kita yang bertaubat dan insya Allah kita akan jadi penghuni surga nantinya. Inilah ceramah singkat ini mungkin bisa menjadi pengingat bagi kita karena memang dalam pengajian Rasul menjelaskan dalam manuskrip Abu Hurairah yang sekarang tersimpan di Turki yang sekarang dalam kitab Jumat As-Salam wal Haq fi akhir zaman al-Haq. Di sini dijelaskan juga dalam kitab tafsir Sawi juga ada dijelaskan umur dunia sekitar 7.000 tahun. Rasulullah lahir di akhir tahun ke-6.000. Berarti ada 1.000 tahun setelah Rasulullah. Tapi ini kalau lebih 1.400 lebih sudah setelah Rasulullah hijrah, bahkan 43 tahun dari hijrah. Kata ulama paling lebih setengahnya, paling lebih sekitar 1.500. Nyokas di bait itu. Bahkan yang jelas dalam manuskrip Abu Hurairah menulis Imam Mahdi akan dibaiat pada tahun 1403 titiknya kayak pajoli kamu. 43 berapa itu? 437 maksudnya 438, 439 nya ke 1440 kerjanya. Berarti kurang lebih 2 tahun lagi. Coba lihat apa yang akan terjadi 2 tahun ke depan. Untung ditanya nanti hanahe saja ulang, hanahe kan cipu lebih nasoita, gunakan waktu untuk ibadah. Berkata Al-Quran, zikir. Oh mau kaya harta, berdoa yang banyak. Minta sama Allah baca waqi'ah sholat, bunga sholat, tahajud sholat, istighfar sholat, ajak sholat, taubat selama di sini. Insya Allah amalan yang kita lakukan akan mengantarkan rezeki. Tanya udah ini gimana rezeki? Nah ulurnya enggak. Allah akan mengatur. Jadi jangan takut berada sini, jangan patah arah. Insya Allah Al-Quran akan selalu hadir sini untuk beri semangat rakan-rakan berdoa di sini. Karena Allah itu menangin, kita tamu dalam rukun doa khutbah mau disimak agar dengan ayat salam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika al-muqarrabin. Warḍallahumma 'alal khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin fit Turki wal Afghanistan was Suriah wal Palestin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma irfa' 'anna al bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihana was su'al fitnati ma dhahara minna wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an baladil Aceh khassah wa an sa'iril buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.